Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Paulus Petrus dari Kota Bandar Lampung. Pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Majelis Budayana Kota Bandar Lampung. Seorang biku Cakupala yang sudah tua ingin bertemu dengan guru Buddha. Sebelum bertemu, beliau pada larut malam melakukan meditasi jalan. Di dalam meditasi itu, pada malam hari, beliau banyak sekali menginjak serangga-serangga yang mengakibatkan serangga-serangga tersebut mati. Kemudian pada keesok paginya, beberapa murid yang mengetahui bahwa biku senior, biku Cakupala datang, mereka ingin menemui biku Cakupala Thera. Karena mereka melihat di halaman putih banyak sekali binatang-binatang yang mati. Kemudian para murid-murid ini bergumah satu dengan yang lainnya. Mengapa banyak sekali serangga-serangga mati terbunuh? Padahal sebelum biku Cakupala datang, tidak ada serangga yang mati demikian banyak. Kemudian beberapa orang mengatakan dan menduga bahwa biku Cakupala telah membunuh serangga-serangga tersebut, dan mereka memutuskan untuk bertemu dengan guru Buddha dan untuk melaporkan. Alih-alih mereka tadinya bermaksud mengunjungi biku senior tersebut, dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Buddha dan mengatakan dan menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Guru Buddha bertanya kembali kepada mereka, apakah mereka melihat biku Cakupala yang membunuh serangga-serangga tersebut? Mereka mengatakan mereka tidak melihat. Buddha juga mengatakan, bagaimana kalian dapat mengetahui bahwa biku Cakupala lah yang telah membunuh karena kalian tidak melihat? Begitu juga biku Cakupala yang tidak melihat dia membunuh karena matanya telah buta. Buddha menjelaskan di dalam Dhammapada ayat pertama. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pemimpin. Bila kita berbuat dan berucap dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikuti kita, bagaikan roda pedati yang tak akan meninggalkan langkah kaki lembu yang menariknya. Di dalam ayat kedua juga dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Bila kita berbuat dan berbicara dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita, bagaikan bayang-bayang yang tak akan meninggalkan bendanya. Mengapa seorang biku Cakupala yang dikatakan telah mencapai arahat dapat mengalami kebutaan? Pada suatu ketika, biku Cakupala ini lahir sebagai seorang tabib yang handal. Beliau bisa mengobati berbagai penyakit. Datanglah seorang ibu rentah bersama anaknya. Karena kemiskinan ibu dan anak ini, mereka pun mengatakan pada tabib ini, "Tabib, jika engkau dapat menyembuhkan aku dan anakmu akan menjadi pengikutmu dan akan menjadi budakmu."
kemudian disetujuilah oleh tabib ini. Dan tabib ini kemudian mengobati sang si ibu yang matanya mulai mengalami kerabunan. Setelah diobati, sang si ibu merasa ada kesembuhan. Tetapi sang si ibu ini takut di dalam hatinya karena dia takut akan menjadi budak dan pembantu si tabib. Dan dia mengatakan bahwa penyakitnya bukannya tambah sembuh, malah penyakitnya bertambah parah. Akhirnya sang si tabib pun mengecek mata sang si ibu. Dan dia mengetahui bahwa sang si ibu telah berbohong. Nah, akhirnya dia pun mempunyai niat yang buruk untuk membutakan mata sang si ibu. Dan dia pun berkata kepada sang si ibu, "Baiklah, sekarang saya akan menyembuhkan ibu dengan obat yang lain." Tetapi obat yang diberikan tersebut adalah obat yang menyebabkan mata sang si ibu menjadi buta. Nah, dikarenakan perbuatan tersebut, maka tabib tersebut terlahir di alam-alam yang buruk dan mengakibatkan kebutaannya beberapa kehidupan sampai akhirnya beliau pun menjadi biku Cakupala tersebut. Pada saat ini juga kita hidup di tahun 2022. Kita tahu di tahun-tahun yang lalu, waktu itu saya masih ingat, waktu saya masih kecil, sekitar tahun 80-an, di mana ada film Batman. Di dalam film itu, di sana orang dapat berkomunikasi seperti layaknya sekarang ini video call. Dan waktu masih kecil, saya bergumah, ini hanyalah sebuah film yang tak mungkin terjadi. Tetapi pada saat ini kita dapat mengetahui, orang dapat video call, dapat berkomunikasi dengan orang lintas negara, dimanapun berada, dapat seakan-akan dapat menatap muka, dapat bertemu. Inilah salah satu kekuatan pikiran. Dan mungkin juga saat ini kita dapat menikmati naik pesawat terbang di angkasa. Mungkin orang-orang zaman dulu hanya menertawakan kita. Tetapi dari pikiranlah pesawat tersebut dapat menjadi kenyataan. Dengan demikian bahwa benar apa yang dikatakan oleh guru Buddha sejak 2600 tahun yang lalu, bahwa pikiran tersebut adalah pelopor dari segala sesuatu. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama selalu dapat mengembangkan pikiran-pikiran kita yang bajik, dapat mengembangkan pikiran-pikiran kita yang penuh welas asih. Karena dengan pikiran yang bajik, dengan pikiran yang penuh welas asih, maka kedamaian, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Bagaimana kita dapat mengembangkan pikiran-pikiran kita yang bajik? Saya mengingat guru atau pelopor kebangkitan agama Buddha, yaitu Biku Asin Jinarakita, mengatakan, seyogyanya kita selaku umat Buddha selalu dapat belajar meditasi. Dapat belajar meditasi setiap hari 30 menit. Kalaupun tidak bisa 30 menit, beliau mengajarkan kepada kita memberikan toleransi, dapat belajar 15 menit. Kalau tidak dapat kita belajar 15 menit, beliau menyarankan dapat belajar 5 menit. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk dapat mengembangkan, dapat belajar meditasi setidak-tidaknya 5 menit dalam sehari. Itulah yang diajarkan oleh guru kita, yaitu Biku Asin. Semoga kita semua dapat bersama-sama meningkatkan energi-energi pikiran kebajikan kita, agar sekali lagi kita dapat hidup tentram, damai, dan bahagia. Semoga kita semua
mendapatkan manfaat ini. Dan juga kita dapat berlatih mengembangkan meta cinta kasih kita. Kita dapat mengumandangkan di dalam hati atau dengan bersuara, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dengan kita melatih ini semua, lambat laun kita akan menjadi baik. Semoga kita semua dapat maju di dalam Buddha Dharma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.